Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Hari ini pukul 3 pagi ya. Pukul 3 pagi artinya ya masih tengah malam, tapi sudah di penghujung malam menuju siang. Jadi kembali kita membicarakan kajian, pemahaman untuk mempermudah langkah-langkah kita mencari jalan selamat, menguraikan kata selamat, dan menebarkan perbuatan selamat. Kali ini saya hendak menyampaikan sesuatu yang menjadi sambungan daripada kajian yang kemarin yang judulnya adalah agama Islam. Itu adalah permintaan pada saudara kita dari Sungai Lumpur, 11 Ulu, Kota Palembang. Nah, kali ini saya mencoba untuk menampilkan sambungan daripada kajian itu, yaitu yang membinasakan Islam. Ini kalimatnya saja sudah mengerikan. Kalimatnya saja sudah menyeramkan, yaitu yang membinasakan Islam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad wajib pada kita. Jadi titah daripada Allah itu disampaikan kemarin, yaitu bunyinya adalah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, hai orang yang yakin, hai orang yang pernah melihat, mendengar, dan berhadapan langsung dengan Tuhannya. Nah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati sebelum kamu Islam. Jadi untuk menjadi Islam ini sangat penting, karena peringatan Allah dan Rasul mengatakan kepada kita, jangan sampai kita mati sebelum kita Islam, sebelum kita selamat. Nah, sebenarnya kita tidak akan sulit untuk memahami kita ini sudah Islam atau belum. Tidak sulit. Dari mana kita bisa memperhatikannya? Ya, kita tidak membicarakan orang ya. Kita bicarakan diri kita. Ya, dengarkan suara kita. Dengarkan kata-kata kita. Perhatikan perbuatan dan tindak laku kita. Adakah sikap-sikap itu memberikan kenyamanan kepada diri kita sendiri? Artinya tidak mengandung was-was. Adakah itu mengandung keamanan, ketenangan dan kesenangan pada orang lain? Itu saja. Kalau itu sudah ada, mudah-mudahan Islam kita sudah mulai mendekati kepada target. Ingat, mendekati kepada target. Tetapi kalau belum begitu, mari kita evaluasi kembali rasa batin kita, sikap kepribadian kita. Jangan kita tutup-tutupi. Ya, jangan kita halang-halangi untuk kita mengetahuinya. Karena kita paling tahu tentang diri kita sendiri. Apakah kita ini berbohong? Apakah kita ini berkhianat?
Apakah kita membenci orang lain? Apakah kita iri dengki? Kita tahu. Jangan kita tutup-tutupi, saudaraku. Kalau kita tutup-tutupi, tanyakan kepada kita, ada apa dengan kita hari ini? Mengapa kita ini? Kok kita memelihara sesuatu yang tidak membawa kita kepada selamat? Kok kita memupuk, membiarkan sesuatu yang akan membinasakan keislaman kita? Nah, begitu saja cara memahaminya. Dengarkan suara kita, dengarkan kata-kata kita, lihat tindak tanduk dan perilaku kita. Adakah dia membawa kepada keselamatan pemikiran, perasaan dan perbuatan, baik di kita ataupun orang lain? Harapan saya, semua kita akan begitu. Semua kita akan baik-baik saja. Semua kita akan Islam atau selamat. Nah, jadi untuk Islam atau selamat tadi ditunjukkan oleh Allah. Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad. Jadi untuk Islam tadi wajib kita paham apa itu sifat Muhammad. Mulai daripada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jangan kita hafal saja kata sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita harus paham apa itu benar, apa itu kepercayaan Allah, apa itu tabligh, apa itu fatonah. Kita harus paham. Pada video yang lalu saya katakan, sidik itu adalah benar. Yang benar bukan kita loh, tetapi Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita ini dibenarkan, diperbaiki perangainya, yang keliru, yang salah, yang melenceng atau sesat, itu diperbaiki oleh Allah dan Rasul. Kapan? Seketika kita sholat. Seketika kita menyatukan rasa diri kita dengan Rasul. Rasul itu dengan Allah. Sehingga terjadi wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ aku cabut penyakit hati dalam dada kamu. Dicabut. Nah, dicabut supaya bersih hati itu. Supaya bening hati itu. Nah, kalau hati sudah bersih, hati sudah bening, maka tibalah saatnya untuk Allah memperbaiki, untuk Rasul membenarkan perilaku kita yang tidak baik tadi. Dan jangan bermimpi pula. Allah dan Rasul memperbaiki itu melalui dirinya Allah, dirinya Rasul. Tidak. Tetapi melalui diri siapa saja. Melalui orang mana saja. Hati-hati kita di sini. Karena kita kebiasaan, kalau orang di atas kita menasihati kita, kalau guru kita, wah kita percaya, kita terima. Tetapi ada kalanya yang datang itu adalah orang yang memang bukan guru kita. Bahkan orang yang tidak kita suka. Kalau kita pengen bertanya tentang kepribadian seseorang, sebaiknya jangan tanya kepada temannya. Kenapa? Karena temannya itu tidak akan mungkin menceritakan keburukan kita. Ataupun keburukan temannya itu. Tidak mungkin. Nah, tanyakanlah kepada musuh-musuhnya. Orang-orang yang tidak suka kepada dia. Walaupun mungkin ada unsur hasud fitnah juga ya. Tetapi benarnya pasti ada.
Nah, kenapa sedemikian? Orang yang tidak suka dengan kita, orang yang benci sama kita, orang yang iri dengki sama kita, biasanya dia mudah mengeluarkan apa yang jadi kekurangan kita, saudara. Dia mudah mengeluarkannya. Walaupun mungkin 75% ada unsur kebencian, hasut, fitnahnya ada. Tapi 25% ada kemungkinan itu kita lakukan kesalahannya. Itu. Jadi kalau dia berikan kita nasihat, dia berikan arahan, dia katakan kekurangan kita, tidak boleh kita marah. Tidak boleh kita tersinggung. Tidak boleh kita berkecil hati. Ingat, Allah itu bersuara melalui Rasul. Rasul bersuara melalui siapa saja yang dalam dadanya ada ruh. Hati-hati. Nah, kalau kita kan tidak. Dinasihati oleh istri, dinasihati oleh anak, dinasihati oleh orang tak suka dengan kita, dinasihati oleh rendah pada kita. Kita sudah mulai menolak. Membantah, bahkan kita marah. Ngomong pula kita, kamu itu tahu apa? Ngomong kaji, ngaji, ya tidak pernah. Sembahyang pun tidak. Itu cara berpikir kita yang keliru. Kita tidak bisa memahami hakikat wala tanzuru mangkola wa tanzuru makola. Jangan kamu lihat siapa yang mengatakan kata. Lihatlah apa yang dia kata. Ya, kalau perkataan tidak bisa dilihat, cuma bisa didengar. Tapi dalam rasa diri kita itu bisa dilihat, saudaraku. Jadi jangan lihat yang mengatakan itu siapa. Tapi lihatlah apa yang dia katakan tentang diri kita. Siapa tahu itu benar. Itulah yang akan membantu kita mengoreksi diri yang bersih tadi. Kan sudah dibersihkan nih oleh Allah dan Rasul dalam sholat. Nah, tinggal saatnya Allah memperbaiki kekeliruan, kesalahan dan kesesatan kita melalui kebenaran yang Allah sudah turunkan dalam dada setiap insan. Hati-hati. Nah, jadi untuk selamat tadi ya kita bersifat dengan sifat Muhammad. Sidik. Itu tadi. Amanah. Amanah itu artinya kita ini kepercayaan Allah dan Rasul. Untuk menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah dan Rasul di alam semesta ini. Sehingga Allah dan Rasul itu nyata adanya. Jadi tadi pagi saya berdiskusi dengan salah seorang mahasiswa. Dia berbicara begini, Pak Abu Fikri, nanti kuliahnya nyambung S2 ya? Karena kami tadi bertemu di acara sidang ya, semacam seminar. Seminar tentang karya-karya kami selama 2 bulan. Yang namanya PKL itu, praktek kerja lapangan. Dia tanya itu. Saya kata insya Allah, saya bilang. Jika Allah mengizinkan, jika Allah berikan peluang, jika Allah memberikan jalan, tentu semua itu akan terlaksana. Nah, dia tanya lagi, kira-kira apa yang mau diambil jurusan? Nah, saya bilang mungkin jurusan agama. Nah, kenapa tidak filsafat saja, dia bilang. Kalau saya senang filsafat, apakah Pak Abu Fikri juga senang filsafat? Ya, saya kira ya begitu. Saya suka filsafat, saya senang filsafat. Karena filsafat itu adalah ilmu yang bebas, ilmu yang luas. Daripadanya lahir ilmu-ilmu yang lain atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Jadi mulai daripada matematik, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu sejarah, macam-macam itu. Semuanya bermula daripada filsafat. Karena filsafat itu kan
Asal katanya film dan Sofia. Jadi itu adalah bahasa Yunani, film dan Sofia. Itu artinya film itu artinya ilmu, Sofia itu artinya cinta. Nah, bagi orang yang mencintai tentang ilmu, tentu dia akan berpikir. Bagi orang yang berpikir, pasti dia akan bertanya. Bagi orang bertanya, biasanya dapat jawaban daripada Allah dan Rasulnya. Maka jangan malu-malu bertanya kepada Allah dan Rasul kalau ingin dapat petunjuk. Makanya filsafat itu bagus. Silakan saja saya bilang. Nah, di situ dia berkata, ini maaf Pak Bu Fikri, apakah boleh saya mengatakan begini? Adanya Allah itu, adanya Tuhan itu adalah karena kita. Nah, saya jawab untuk sementara oke. Adanya Allah itu, ada Tuhan itu karena kita. Nah, yang kedua katanya, apakah benar Allah itu, Tuhan itu kita yang mengadakan? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jangan disalah-salahkan. Ini menarik. Nah, saya bilang tidak begitu. Allah itu ada, Tuhan itu ada, bukan kita yang mengadakan. Tetapi kita yang diadakan oleh Allah, yang diadakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan keberadaan Allah itu benar. Jadi Allah itu ada, Tuhan itu ada, bukan kita yang mengadakan. Tetapi kita yang diadakan oleh Allah. Kita yang diadakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan keberadaan Allah. Untuk menyatakan keberadaan Tuhan. Pada siapa? Ya pada diri kita lah. Makanya suara Allah tidak nyata, maka nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, maka nyata pada turunannya. Itu adalah ruh kita masing-masing. Hendaklah kita menyuarakan, mengatakan, memperbuat perbuatan Allah Rasul di alam semesta ini. Biar Allah itu nyata pada Rasul, biar Rasul itu nyata pada kita di alam semesta. Makanya untuk menyaksikan Allah dan Rasul sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit, saya katakan. Allah itu zat, Rasul itu sifat. Nah, sifat ini tidak nyata, mereka nyata pada perbuatan. Nyata dianya perbuatan itu. Nah, selama suara, kata, dan perbuatan seseorang itu mencerminkan Rahman dan Rahimnya Allah, sidik amanat tarikat tonahnya Rasul, maka nyatalah Rasul pada orang itu. Maka nyatalah Allah pada Rasul. Maka tidak akan sulit memperhatikannya, saudaraku. Begitu. Maka dikendakilah kita ini menjadi orang yang menjadi kepercayaan Allah dan Rasul. Untuk menyuarakan suaranya, mengatakan katanya, memperbuat perbuatannya. Jangan diperbuat sesuatu yang selain Allah dan Rasul. Kita benci orang, kita iri kepada orang, dengki kepada orang. Tidak ada Allah dan Rasul punya sifat itu. Itu sifat jin, sifat iblis, sifat setan. Jangan. Tapi Pak Abu Fikri, kebanyakan para ulama, para ustadz, para mubaligh, justru paling kejam, paling tinggi sifat mereka itu adalah kebencian, iri dengki, menghasut, memfitnah. Ya, kita kan tahu nama itu menunjukkan perbuatan. Maaf, perbuatan itu menunjukkan nama. Nama menunjukkan sifat. Sifat menunjukkan zat. Apa perbuatannya? Oh, dia membenci orang. Dia iri kepada orang. Dia dengki kepada orang. Dan dia memfitnah. Maka namanya itu bukan ulama. Biasalah. Karena mandi malam, bangun malam, batuk-batuk. Atau bersin-bersin. Itu pakaian kita. Kembali kepada persoalan. Kalau dia
membenci orang, iri kepada orang, dengki kepada orang, memfitnah orang. Ini kan perbuatan nih. Dia menunjukkan nama. Apakah masih ulama juga namanya? Apakah masih ustadz juga namanya? Apakah masih mubalik juga namanya? Tidak. Tetapi namanya adalah jin. Artinya di dalam dadanya ada sifat buruk yang jumlahnya 17. Dia mengamuk dalam dada. Itu jin. Dia ada, dia tersembunyi, tapi terasa adanya. Dia berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu artinya dia membicarakan orang lain, keburukan orang lain, tapi bukan di hadapan orangnya. Itu berbisik-bisik. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu iblis namanya. Nah, kemudian dia sudah turun dari lembah ke lembah pula. Dari orang ke orang pula. Bercerita tentang orang lain, tentang keburukan orang lain. Itu sudah setan namanya. Makanya diperingatkan oleh Allah dan Rasul pada surah Yasin, alam ahada ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepada engkau, hai anak Adam, jangan diikuti, jangan disembah, jangan disantuni rasa buruk pada dadamu itu. Sesungguhnya bagi kamu syaitan itu adalah nyata adanya. Terdengar suaranya, terdengar kata-katanya, dapat dipegang-pegang tangannya. Itulah dia. Orang yang suka membenci, orang yang hasut, iri, dengki, memfitnah pula lagi. Siapapun dia, mau ulama besar, mau kiai, mau ustadz, mau pendakwah, kalau itu yang dia buat, itu setan namanya itu. Bukan pendakwah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tapi setan. Setan yang nyata. Ini kita pahami nih. Bagi kita yang pendakwah, hati-hati. Kalau itu yang kita buat di dalam organisasi kita, maka kitalah setan. Jamaah boleh dibohongi, tapi ada orang yang tahu siapa diri kita. Pasti hatinya menolak seketika Anda berbicara kebenaran. Bukan kebenaran itu yang ditolak, tetapi keberadaan Anda itu ditolaknya. Makanya dia tidak mau bertemu dengan Anda. Kenapa? Kan Pak Abu Fikri pernah mengatakan, jangan dilihat orangnya, tapi dengarkan perkataannya, lihat perkataannya. Betul. Tetapi ada di antara kita yang kapasitasnya belum mampu untuk yang seperti itu, saudaraku. Ada. Dan ada pula yang mampu kapasitasnya untuk mendengarkan bajingan, pemfitnah, pengkhianat berkata-kata. Ada. Tapi kebanyakan belum mampu. Kalau belum mampu, sebaiknya tidak usah mendengarkan. Tidak usah mendatangi. Kalau akan merusak hati. Itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita mampu mendengarkan suara mereka, kata mereka, para setan-setan yang berbentuk pendakwah itu. Alangkah baiknya. Tapi ingat, kalau belum mampu jangan. Sesayang-sayang kita kepada orang, sesayang-sayang kita kepada prinsip, tapi kalau akan merusak diri kita, lupakan orang, lupakan prinsip. Maksud saya, kalau belum mampu kita melihat jin, iblis, setan berdakwah, ya jangan didengar. Tidak usah datang. Sesayang-sayang kita kepada orang, sayanglah kita kepada diri kita. Sesayang-sayang kita kepada prinsip, sayanglah kepada diri kita. Ya kalau kerusak pula diri kita gara-gara dia, tidak usah datang. Itu saudaraku. Nah, itulah persoalannya, amanah tadi. Kita adalah kepercayaan Allah, kepercayaan Rasul. Nah, bersuaralah dengan suara Allah. Berkatalah dengan kata Rasul. Berbuatlah dengan perbuatan Allah dan Rasul. Nyata di situ. Karena kita adalah kepercayaan ataupun amanahnya Allah dan Rasul. Begitu. Kemudian tabligh, ya sama. Tabligh itu menyampaikan kepada kaum. Yaitu suara, kata,
perbuatan Allah dan Rasul, itu tabligh. Menyampaikan. Dan menyampaikan haknya Allah kepada yang punya hak. Haknya Rasul kepada yang punya hak. Apa hak Allah dan Rasul? Apa miliknya Allah dan Rasul? Ya kita ini. Ruh ini. Nah, sampaikanlah, antarkanlah, datangilah Allah Rasul sebagai persembahan, sebagai tawakal namanya, menyerahkan diri namanya itu di dalam sholat. Satukan rasa kita dengan rasa Allah pada Rasul. Karena di Rasul itulah terasa adanya Allah untuk kita, saudara. Sama dengan istilah saya, gula itu apa rasanya? Manis. Betul? Betul. Kata siapa? Kata kita. Kita yang mana? Kita yang pernah merasakannya. Nah, sebegitu tahunya kita yang pernah merasakannya. Tapi pernahkah kita berpikir, di manakah tempat merasakan gula itu manis? Di kepalakah, di bahukah, di perutkah, di dadakah? Tidak. Tetapi di lidah. Kalau tidak di lidah, jangan berharap kita merasakan manisnya rasa gula. Tidak. Tidak akan. Makanya kita sedih jika kita ke rumah sakit, melihat orang sakit, makanannya itu dimasukkan melalui hidung, melalui kerongkongan pakai selang, atau melalui perut ditusuk. Yang dia tahu perutnya udah kembung saja. Itu. Seyogianya makanan itu, kata Allah dan Rasul, dinikmati dengan rasa di lidah, melahirkan gairah, melahirkan semangat. Makanya tumbuh berbagai macam makanan itu, ada bakso, sate, lontong, lotek, macam-macam itu. Karena ada lidah. Kalau makanan cuma untuk mengenyangkan perut, itulah yang terjadi. Dari hidung, dari mulut, dari perut, diselangkan itu. Hilang kenikmatan rasa itu. Hampa kehidupan ini. Nah, untuk merasakan manis itu, tempat tetap jadi lidah, saudaraku. Pas letak. Apa rasanya? Manis. Nah, manis itulah sifat. Lawannya pahit. Tapi seketika kita ditanyakan, apa itu manis dan bagaimana persoalan manis? Tidak bisa kita jelaskan. Karena itu sudah masuk kepada tingkat zat. Begitu. Makanya Allah berfirman melalui Rasul, wala tafakaru zatillah, wa tafakaru fisipatillah. Janganlah kamu memikirkan zat Allah, tapi fikirkanlah tentang sifat Allah. Sebenarnya tidak juga mampu kita, makanya kalimatnya fisipatillah, yang ada pada sifatnya Allah. Apa? Itulah diri kita. Itu yang perlu kita pikirkan, bukan Rasulnya. Ya. Wala tafakharu zatillah, fatafakharu fi sifatillah, di dalam sifatnya Allah, di dalamnya Muhammad. Itulah kita. Kita adalah turunannya. Pikirkanlah diri kita. Bagaimana caranya untuk sampai kepada Muhammad. Muhammad itu serta Allah. Itu yang disebut dengan mubaligh. Orang yang menyampaikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau menyampaikan kepada orang lain itu mubaligh juga, tapi mubaligh kepada kaum atau kepada umat. Ya, ingat ya, perbedaan mubaligh kepada Allah dan Rasul dan mubaligh kepada umat itu ya di situ posisinya. Oke, nah kemudian kita masuk pada fatonah. Kalau fatonah ini tidak bisa dipelajari. Dia akan datang sendiri bersamaan dengan selesainya kita melaksanakan tugas sebagai sidik, amanah, tabligh.
Barulah kita dapat fatonah. Cerdik lagi bijaksana. Biasanya kita banyak diam, banyak menyendiri dan menyepi. Begitu. Apa itu diam? Apakah tidak ngomong-ngomong? Bukan begitu juga. Kita ngomong, tetapi yang menyenangkan hati orang. Tapi kalau orang tidak suka, kita diam. Karena ini beda kamarnya. Diam itu di situ. Apa itu menyepi? Apakah kita harus bertahanus, betapa jauh dari orang banyak? Tidak juga. Kita bersama orang banyak, tetapi kita berbeda dari orang banyak. Itu menyepi namanya. Begitu saudaraku. Ya. Itulah 4 sifat Rasul yang harus kita miliki kalau kita ingin selamat. Makanya Islam itu titah daripada Allah, sifat daripada Muhammad, wajib pada kita sifat itu kalau kita mau selamat. Nah, setelah itu kita dapatkan, kita miliki, dan kita praktek ke dalam hidup, kita merasakannya, tolong jangan dirusak. Jangan dikacaukan, jangan dibuang, dan jangan dibinasakan. Nah, itulah judul ceramah kita saat ini. Judulnya saja sudah setengah jam ini untuk mencapai judulnya. Berapa jam lagi nih uraiannya? Mukodimahnya, pembukaannya udah setengah jam, udah 31 menit. Kita lihat. Yang membinasakan Islam itu pertama kali memperbuat sesuatu yang tidak diketahui. Nah, itu dia. Memperbuat sesuatu yang tidak diketahui. Artinya kalau kita tidak tahu, jangan kita buat. Hal yang paling mudah untuk kita pahami, masalah suara dan kata tadi. Makanya Allah berfirman, Rasul mengatakan firman itu, bunyinya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fu'ada kulu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kamu memperkatakan kata yang tidak ada ilmunya padamu. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, rasa dirimu akan ditanya Allah tentang apa yang kamu katakan. Kapan dia akan bertanya, Pak Abu Fikri? Di akhirat kah? Tidak. Di dunia ini ditanyakannya melalui orang-orang yang mendengarkan suara dan kata kita. Hati-hati kita. Jadi harus jelas. Kita seorang ustadz, seorang mubaligh, seorang pendakwah, ceramah kemana-mana. Artinya menyuarakan, mengatakan kemana-mana tentang Islam. Pertanyaannya, sudahkah kita pahami apa yang kita katakan tadi? Contoh, rukun Islam yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bisakah kita bertanggung jawab? Kalau bisa, coba kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa terjemahannya? Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang aku lihat, tidak Allah yang aku dengar, tidak Allah yang aku hadapi pada saat itu, melainkan utusannya bernama dengan nama Muhammad. Bisa kita menyaksikan Rasul? Jawabnya tidak. Bisa kita menyaksikan Nabi? Jawabnya tidak. Lalu kenapa kita bersaksi? Kenapa kita bersaksi? Kenapa kita berbohong dengan persaksian itu? Harus jelas. Pak Abu Fikri, tolong dong buka. Biar persaksian kami ini tidak palsu, misalnya begitu. Insya Allah kita buka. Jadi, aku bersaksi tidak ada zat,
Tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang aku lihat, tidak Allah yang aku dengar, tidak Allah yang aku hadapi, melainkan utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Kalau Ahmad itu Rasul, kalau Muhammad itu pembawa Rasul, dialah Nabi. Ternyata dia sudah wafat, terkubur di Madinah. Bagaimana kita bisa menyaksikannya? Bagaimana? Nah, repot. Ternyata ada pelajaran dari orang tua kita bahwa Allah itu adalah zat, Muhammad itu sifat. Kita adalah asma, tempat turunnya sifat Muhammad yang ianya ada pada kita. Adakah sifat sidik di dada kita? Adakah sifat amanah dalam dada kita? Adakah sifat tabligh dalam dada kita? Adakah sifat fatanah dalam dada kita? Ada? Terasa? Terasa? Oke. Mari kita lihat dalam bentuk suara dan kata serta perbuatan. Nyata, itulah dia. Itulah dia. Dari sifat Muhammad, sidik, amanah, tabligh, fatanah, muncul suara, muncul kata, muncul perbuatan yang kita nyatakan di atas alam semesta. Itulah dia. Jadi kalau orang bersyahadat, syahadatullah, syahadatul Rasul, atau syahadataini tadi, wajib hukumnya dia bersifat dengan sifat yang 4 tadi saudara. Supaya persaksiannya benar. Itu bahaya ini. Kalau tidak bersifat dengan sifat Muhammad, bahaya. Termasuklah kita itu mengatakan kata yang tidak diketahui. Walaupun kita sudah tahu. Itu saudaraku. Ya. Jadi otomatis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akan benar. Persaksian kita benar. Kalau itu yang kita buat. Itu yang kita pahami. Jangan main-main kajian ini. Tolong saudaraku, tolong. Sama-sama kita berjalan kepada Allah dan Rasul. Sama-sama kita menggunakan sifat ini supaya syahadat kita itu benar. Supaya bohong kita, mengatakan kata yang tidak diketahui itu bahaya. Apalagi menyatakan sesuatu yang tidak kita amalkan. Nanti ketemu pada bagian yang lain. Oke. Nah. Kemudian, yang kedua. Tahu tidak diperbuat atau tidak diamalkan. Nah, ini adalah kalimat yang saya katakan tadi. Allah itu zat. Seketika kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu kita. Karena kita sama-sama mengaji, belajar kepada orang tua kita. Tahu kita. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Pada waktu itu, ya, kalau ada zat, Allah lah dia. Nah, kalau ada sifat, Allah lah dia. Kalau ada nama, Allah lah dia. Kalau ada perbuatan, Allah lah dia. Pada waktu itu. Tetapi ketika dia membangkitkan sifatnya itu Ahmad, maka Allah tidak nyata lagi, melainkan Allah itu menyatu pada hamdu. Hamdu. Jadi Ahmad itu alif, koma, ha, mim, dal. Hamdu. Ahmad. Seketika dia menyatu kepada hamdu, si Allah tadi menjadi Ahmad, maka dia tidak nyata lagi, melainkan nyata dia pada Muhammad. Itu sudah tubuhnya. Itu. Jadi tidak aku lihat, tidak aku dengar, tidak aku hadapi dia, kecuali utusannya aku dapat. Itulah dia Muhammad. Nah, membuktikan kebenaran kita menyaksikan Allah, menyaksikan Rasul pada nabinya tadi. Di sini kita buktikan ternyata pada diri kita itu ada turunannya. Itulah ruh, itulah diri kita yang sebenar diri.
Maka kalimatnya itu sebenarnya adalah diri kita yang sebenar diri. Itu pertama. Kalau diri kita yang sebenar diri itu masih menunjuk kepada ruh. Kalau diri ini, ini diri ini. Tapi kalau diri sebenar diri itu ruh. Kalau diri yang sebenar diri pada kita, itu dia. Itu bukan lagi tubuh, itu bukan lagi ruh, tapi adalah rasa. Diri itu tubuh, diri sebelah diri itu ruh, diri sebelah diri pada kita itu adalah rasa. Di rasa itulah kita paham Allah, di rasa itulah kita paham Rasul, di rasa itulah kita menyatakan kepada Allah dan Rasul dalam bentuk sifat-sifatnya, saudaraku. Gitu. Makanya kalimat orang tua kita mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau selama ini kan Pak Abu Fikri hanya mengatakan barang siapa mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Apakah itu salah? Oh, tidak juga. Itu proses untuk menuju kepada tingkat berikutnya. Semestinya tidak begitu. Barang siapa yang mengenal yang ianya ada pada dirinya, maka dia pasti kenal siapa itu Tuhannya. Itu. Ya. Kalau tadi barang siapa mengenal dirinya. Kalau sekarang barang siapa yang mengenal apa yang ada pada dirinya. Yaitu diri sebenar diri tadi. Rasa tadi. Pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Karena Tuhan itu tidak akan bisa dikenal kalau bukan dengan rasa, saudaraku. Siapa Tuhan? Siapa Allah? Maaf, saya buka lagi kaji ini. Ya, kalau Allah itu nama. Nama zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, benar. Ya, nama. Nama zat. Jangankan nama zat, zat saja tidak bisa kita jelaskan. Sama dengan menjelaskan bagaimana itu manis. Apa itu manis? Tidak bisa. Maka tidak nyata zat, maka nyata pada sifatnya. Di sifat ini kita bertemu dengan zat. Itulah bertemu kita dengan manis. Apa rasa gula? Manis, itu sifat. Bagaimanakah gula? Tidak bisa kita jelaskan, itu sudah zat. Jadi kalau kita berbicara Allah, itu adalah nama. Nama daripada zat. Jangankan namanya, zatnya saja tidak bisa kita jelaskan. Itu, saudara. Jadi Allah itulah nama daripada zat. Zat yang mana? Zat pencipta langit dan bumi. Di mana nyatanya? Nyata ia pada sifat. Nama nyata pada zat, zat nyata pada sifat. Karena zat itu mengadakan sifat. Sifat tidak bisa menyatakan zat. Saya ulangi lagi. Zat itu mengadakan sifat. Sifat tidak bisa mengadakan zat. Karena zat itu hanya nyata pada sifatnya. Bukan sifat nyata pada zat. Zat itu nyata pada sifatnya. Makanya kalau kita berbicara Allah, Allah nama. Nama siapa? Nama zat. Di mana nyata zat? Nyata pada sifatnya. Siapa sifatnya? Itu adalah Muhammad. Ingat, Muhammad itu kan sosok tuh, tubuhnya. Tetapi Rasul yang saya maksud. Itu Ahmad. Nah, makanya di sini kita berkata bahwa kalau Allah itu nama, kalau Tuhan itu yang punya nama, ya, kalau Allah itu nama, kalau Tuhan dia punya nama, bukan nama itu Tuhan, tapi yang punya nama itu Tuhan. Perhatikan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu tidak Tuhan.
yang Tuhan itu adalah Dia. Atau Allah itu tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan. Dia yang mana? Al-Hayyu wal Qayyum. Kan begitu bunyi ayat kursi itu. Tuhan itu adalah yang hidup. Tuhan itulah yang berdiri. Apakah Allah tidak hidup? Tidak. Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Apakah Allah tidak berdiri? Tidak, tetapi Allah mendirikan. Mendirikan siapa? Allah menghidupkan siapa? Allah mendirikan siapa? Yang mendirikan Tuhan tadi. Terlalu hina kalau Allah itu dikatakan Tuhan, saudara. Terlalu hina. Dia lebih tinggi daripada Tuhan Allah itu. Karena dialah yang mengadakan segala sesuatu termasuk Tuhan itu sendiri. Tuhan itu artinya Tuan besar. Lord kata orang Inggris. Pada Lord tadi, pada Tuan besar tadi nyata. Zat, sifat, asma dan perbuatan Allah. Makanya dia kita contoh. Itu. Ya batas itu aja, tidak usah jauh-jauh. Jadi kalau kita kenal apa yang ada pada diri kita, itulah rasa. Dengan rasa itu pasti kita bisa mengenal siapa Tuan besar kita, Lord kita. Atau kata orang Indonesia itu Tuhan tadi. Karena pada diri kita ada sifatnya. Pada dirinya ada sifat. Karena dia memang sifat. Tapi tepat nyatanya zat. Nah, oke, tidak usah panjang-panjang di sini, nanti kita bingung. Kita lanjut. Nah, itu. Begitu. Jadi tahu tidak diamalkan atau tahu tidak diperbuat. Ini yang sering terjadi pada kita yang mengaji, mulai pada pendakwah sampai jamaahnya. Ya bukti dia tahu dia cerita, dia ceramah. Bukti dia tahu dia berdiskusi jamaah tadi. Tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak menyatakan keberadaan Allah Rasul dalam hidupnya. Dia tidak menggunakan sifat itu. Kan jelas itu. Seketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib hukumnya kita menyaksikan. Menyaksikan wajib hukumnya. Di mana Allah kita saksikan. Tidak nyata Allah maka nyata pada Rasul. Di mana Rasul kita nyatikan. Tidak nyata Rasul, maka nyata pada nabinya. Nabinya sudah terkubur. Lalu nabi yang mana lagi kita cari? Bukan nabi namanya, tapi pewaris nabi. Itulah tubuh badan jasad kita. Pewaris nabi. Itu pun kalau kita tahu ceritanya. Kalau tidak tahu, tidak bisa tubuh kita dikatakan pewaris nabi. Karena pewaris nabi itu pasti ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Orang yang tahu cerita ini, itulah pewaris daripada Nabi. Kalau tidak tahu cerita ini, walaupun dia bersorban, walaupun dia ceramah kemana-mana, tidak bisa dikatakan ulama. Kalau dia tidak tahu cerita ini. Ya bagaimana pula dikatakan orang tahu, sedangkan dia tidak tahu, itu maksud saya. Ya. Nah, tahu kita. Pada diri kita ada sifat Muhammad, Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Ini turunan daripada Muhammad. Muhammad itu dengan Allah, saudaraku. Nah, nyatakanlah Allah itu. Nyatakanlah Rasul itu pada kita. Karena sifatnya sudah ada dengan kita. Jangan lagi tidak bersifat dengan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan. Jangan lagi tidak bersifat itu. Kalau tidak bersifat itu sama dengan mengingkari keberadaan Allah, mengingkari keberadaan Rasul, dan mengingkari keberadaan diri kita sendiri, saudaraku. Itu yang disebut dengan mengatakan sesuatu. Kita tahu, tapi tidak dikatakan, tidak diperbuat. Ini lebih parah daripada mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Lebih parah, saudara. Orang mengatakan sesuatu yang tidak diketahui itu sudah parah. Tapi orang yang tahu tidak mengatakan, tidak menyatakan, itu lebih parah. Itu susahnya kalau jadi orang yang sudah tahu.
dia tidak mengamalkan, bahaya saudaraku. Tidak amanah kita dengan Tuhan. Oke, lanjut. Yang ketiga, tidak tahu, tidak mau belajar, suka mendengar kata orang lain. Nah, tidak tahu, tidak pula mau belajar, suka mendengar kata orang lain. Artinya apa? Kita sudah tahu, kita tidak tahu. Kita sudah tahu, kalau kita ini tidak tahu, mestinya kita akan belajar, cari tahu. Tapi kita lebih banyak mendengarkan kata orang. Kata orang lah yang kita ceritakan, yang kita suarakan. Makanya maaf, betul, maaf. Pernah di komentar video saya itu, ada yang mengomen, Anda ini mengatakan Allah, mengatakan Rasul, jangan-jangan Anda hanya mengatakan kata orang. Pernah. Ya saya bikin jempol. Kenapa? Dia itu benar. Yang memprotes saya itu benar. Kalau Anda menyuarakan, mengatakan kata orang itu tidak benar. Termasuk membinasakan Islam Anda. Dia sayang kepada saya, maka saya jempolkan. Anda menceritakan Allah, menceritakan Rasul. Jangan-jangan Anda hanya menceritakan cerita orang. Nah, hari ini saya jelaskan. Hari ini saya jelaskan kenapa saya ceritakan Allah, saya ceritakan Rasul. Ya untuk setingkat-setingkat saya, hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang bodoh, ya jadilah dulu seperti itu. Ya, yang penting saya merasakan keberadaan Allah Rasul pada diri saya. Makanya saya sampaikan kepada kita semua itu. Tidak bisa menyampaikan ini saudara kalau kita tidak tahu, tidak merasakannya. Walaupun yang kita rasakan mungkin kapasitasnya masih 0,1%. Tidak apa-apa. Memang begitu prosesnya. Tidak masalah itu. Jangan takut kita dikatakan 0, 0,1, 0,2 sebelum mencapai 1. Tidak apa-apa. Kalau perlu 9 angkanya. Ya, kalau perlu 9 angkanya. Oke, baik, kita lanjut. Kemudian yang keempat, membenci orang berbuat baik. Nah, membenci orang berbuat baik. Ada yang mengatakan, oh itu tidak keluar Pak Abu. Ada benarnya. Kalau di dalam dada itu ada yang membenci orang yang berbuat baik, itu sudah kita ketahui. Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi dengan sifat-sifatnya. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Tidak suka dengan kita yang menyampaikan suara, kata, perbuatan dalam bentuk sifat Muhammad. Tidak suka. Itu kita sudah paham. Sudah mengerti. Tidak diceritakan memang dia itu sudah membenci orang berbuat baik. Yang di dalamnya tadi. Tetapi jangan pula dilakoni. Jangan pula kita ikut-ikutan membenci orang berbuat baik dalam artian kisah nyatanya itu. Ya kan? Roh Rehan sifatnya pantang kelintasan. Dia tidak suka dengan mukmin yang bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dia tidak suka. Begitu juga roh Rahmani, sifatnya pantang kerendahan. Roh Jasmani, rakus, pantang kekurangan. Roh Idafi, pantang singgung, tidak mau kalah. Itu sudah tahu kita. Dia tidak suka dengan roh, dengan mukmin, dengan diri kita sebenar diri. Dia tidak suka. Kalau dia suka, tidak mungkin ibu kita ngidam seketika kita dikandungnya dulu. Ya, seketika 4 bulan 10 hari. Ruh didatangkan oleh Allah dan Rasul kepada tubuh kita. Kan dia protes. Dia kan menolak. Efeknya apa? Mak kita yang kena. Lemes menjadi-jadi. Pengen makan beras campur minyak tanah. Pengen makan arang. Pengen makan es tengah malam. Macam-macam itu tingkah lakunya. Dalam wujud protesnya itu. Jadi perempuan yang ngidam itu ya efek daripada protes pada Rehan, Rahman, Jasmani, Idafi tadi yang membentuk tubuh. Itu protesnya dia. Nah, bahkan kisah tentang alastu birabbikum itu ada hubungannya juga dengan kisah ini. Ada hubungannya juga.
Seketika Allah dan Rasul memerintahkan kepada Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi untuk menerima ruh ini, menjadi pendampingnya, menjadi khalifahnya. Apakah Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi tadi mau? Tidak, menolak dia. Padahal Allah dan Rasul memerintahkan. Ini dia, mukmin akan menjadi khalifah atas diri kalian. Terimalah dia. Tidak mau dia terima. Dia protes. Kisah ini diceritakan dalam bentuk kisah besar tentang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud. Malaikat sujud, iblis tidak mau. Inilah kisahnya itu, saudaraku. Jadi kisah besar dan kisah yang tersembunyi. Nah, kisah yang tersembunyi itu adalah seketika badan tubuh jasad kita berusia 4 bulan 10 hari, ya. Yang badan tadi tercipta dari Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi, yang sifatnya pantang kelintasan, pantang kurang, pantang kalah, apa tadi? Pantang kerendahan tadi. Didatangkan itu ruh, menolak dia, membantah dia. Makanya dia berkata, alastu birabbikum. Ruh tadi berkata kepada yang empat tadi, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kalian semua? Akhirnya mereka mengatakan, bala syahid, benar kami menyaksikan engkau dengan Tuhan. Tapi belum tentu kami redo kamu ada bersama saya, bersama kami. Itu ceritanya. Jadi tidak semudah itu cerita yang ada di Al-A'raf 172 itu. Seketika Allah, Rasul menanamkan ruh mukmin tadi ke dalam tubuhnya. Apakah tubuhnya menerima begitu saja? Jawabnya tidak. Karena tubuhnya itu adalah kelompok Rehan yang pantang kelintasan, Rahmani pantang kerendahan, Jasmani pantang kurang, Idafi pantang kalah. Nolak dia, saudaraku. Efek penolakan itulah yang namanya ngidam tadi. Terasa oleh orang tua kita, terlihat oleh kita kejadian itu. Akhirnya Allah dan Rasul menyatakan suatu tekanan, menunjukkan bahwa mereka yang empat tadi diciptakan juga. Boleh pada asal muasalnya diceritakan oleh Allah dan Rasul, baru dia terima. Bagaimana cara dia menerima? Seketika ruh berkata, alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kalian semuanya? Dia katakan, bala syahidna, benar kami menyaksikan engkau dengan Tuhan kami, dengan Rasul, dengan Allah. Kami menyaksikan, tapi belum tentu kami akan mentaati kamu. Nah, itu. Begitu juga iblis tadi. Setelah dia menolak, tapi dia tidak juga bisa menolak, tetap saja Adam menjadi khalifah. Ujung-ujungnya apa? Tunggu. Saya akan datangi dia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, di bawah. Engkau tidak akan menemukan mereka itu. Banyak bersyukur kepada engkau ya Allah, ya Rasulullah. Itu kata iblis. Itu pula kata hawa nafsu dan setan tadi. Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi tadi. Aku terima, aku saksikan. Tapi tunggu untuk mentaatimu. Tunggu. Nah, itu terjadi, saudaraku. Makanya kita seketika dimasukkan ke dalam tubuh ini, dipariki hati. Mereka yang berempat ini tidak suka. Boro-boro kamu tidak mengkhalifai kami, kami akan mengkhalifai Anda. Kami akan bajak kamu. Akan kami paksa kamu melaksanakan apa yang menjadi kehendak kami. Itulah yang terjadi. Kenapa manusia itu mengutamakan hawa nafsu dan setannya? Karena serangan, intervensi daripada hawa nafsu dan setan tadi. Intervensi daripada roh Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi terhadap ruh tadi, saudaraku. Apakah kita mau seperti itu? Janganlah. Tidak itu tugas kita. Kita ini khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di dalam bumi. Bumi itu di dalamnya itu. Ini nah bumi ini. Di dalam bumi itu ada angin, air, tanah, api. Dimasukkanlah kita jadi khalifah. Untuk apa? Nah, Rehan yang sifatnya pantang kelintasan, Rahmani pantang kerendahan, Jasmani pantang kurang, Idafi pantang kalah. Hitam, betul hitam. Buruk, betul buruk. Tidak benar, betul tidak benar. Jangan diceritakan saja.
Jangan diketahui saja, tapi Anda bentuk, kata Allah. Anda robah, kata Rasul. Yang hitam diputihkan, yang tidak baik jadi baik, yang tidak benar dibenarkan. Itu tugas Anda. Jangan Anda yang diwarnainya. Jangan Anda yang diwarnainya, Anda keliru. Sia-sia Anda diutus menjadi khalifah. Kalau Anda menjadi mereka, Anda akan binasa, saudara. Kita akan binasa, saudara. Itulah kisahnya. Kenapa Islamnya kita hancur? Sidik amanat tawhid fatonah kita yang kita bawa daripada Rasul hancur karena kita tidak jadi menjadi khalifah pada tubuh ini. Buktinya hancur. Boro-boro kita nak menghitam, yang memutihkan yang hitam, membersihkan yang kotor, memperbaiki yang salah. Kita yang jadi hitam, kita yang jadi tidak bersih, kita menjadi kotor, saudara. Hancurlah. Hancur sifat sidik amanat tawhid fatonah kita, hancur Islam kita. Yang menghancurkan Islam itu sebenarnya siapa? Kita. Iyalah. Kenapa? Karena kita tidak berjuang untuk melawannya, untuk membinanya, untuk mengarahkannya kepada Allah dan Rasul. Itu yang perlu kita pahami. Demikianlah saudara-saudaraku, kisah tentang yang disebut dengan yang membinasakan Islam tadi kan. Yang membinasakan Islam kita, bukan Islam banyak ini, Islam kita. Yang membinasakan Islam itu ada satu, yaitu memperbuat sesuatu yang tidak diketahui. Lebih bagus kita baca daripada salah. 2, tahu tidak memperbuat atau tidak mengamalkan. 3, tidak tahu, tidak mau belajar, suka mendengar kata orang lain. 4, membenci orang berbuat baik. Pada yang 4 inilah kesimpulan cerita tadi saya sampaikan. Membenci orang berbuat baik. Nah, yang membenci orang berbuat baik itu adalah roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi. Dia benci kepada mukmin berbuat baik. Apa kebaikannya? Mengkhalifahi mereka. Mereka hitam, putihkan. Mereka buruk, perbaiki. Mereka salah, benarkan. Maka nyatalah yang di dalam kepada yang di luar. Putih, bersih, baik. Itu baru Islam. Tapi kalau tidak seperti itu, saudaraku, Anda belum Islam, kita belum Islam, saya belum Islam. Belum selamat. Kita ini belum selamat daripada diri kita sendiri. Makanya dikatakan min syarri ma khalaq. Nah, aku berlindung daripada kejahatan yang sudah Allah ciptakan. Kejahatan yang Allah ciptakan itu adalah 4 anasir tadi, saudara. Kita berlindung kepada Allah atau dengan Allah dari kejahatannya dia ini. Kenapa? Karena kita tidak menjadi gurunya, menjadi khalifahnya, mengolahnya menjadi baik. Makanya pantang kelintasan itu kan bisa dibagusi itu. Tidak suka lihat orang maju, tidak suka lihat orang pintar, tidak suka lihat orang kaya. Nah, belajarlah kita untuk menjadi orang maju, jadi orang kaya, jadi orang pintar kepada mereka yang sudah berhasil. Begitu caranya itu. Jadikan dia potensi membawa kita kepada positif. Itu pantang kerendahan, selalu merasa dihinakan, dikecilkan. Makanya pelajari supaya tidak dihinakan. Bagaimana caranya? Tingkatkan iman, tingkatkan ilmu. Karena Allah tidak akan mengangkat diri kita kalau tidak dengan iman dan tidak ilmu. Begitu caranya, saudaraku. Apalagi pantang kurang. Uang sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih juga mengambil hak orang. Harus kita pahami bahwa pengkhianatan itu bukan keuntungan. Pengkhianatan itulah sebuah kerugian. Barang kita 10, kita ambil barang orang. Memang betul jadi 11, jadi 12, jadi 13, jadi 15. Tapi ingat, yang 5 itu bukan barang kita. Barang kita 10. Dan jangan pernah kita berpikir itu sebuah keuntungan. Itu kerugian, saudaraku. Kenapa? Yang 5 tadi akan kembali kepada orang yang punya. Pasti. Akan kembali kepada orang punya. Sementara efeknya yang punya kita dibawa oleh yang 5 tadi. Bisa jadi tinggal 5 kita. Tinggal 5. Begitu. Jadi rugi. Sudah itu pantang tersinggung. Pahami.
Kita ini hidup di masyarakat, akalnya berbeda kapasitas, pikirnya juga begitu, perbuatannya apalagi. Pahami, makanya kita harus sekolah, belajar, membaca buku, dengarkan kata-kata orang bijak, supaya kita mengerti. Kami tidak sekolah Pak Bu Fikri, bagaimana? Tidak apa-apa, sekolah itu kan bukan berarti duduk di bangku kelas. Belajar itu sudah sekolah namanya, saudaraku. Mendengarkan ceramah orang itu sudah sekolah namanya. Ambil yang baik, buangkan yang buruk. Begitu pepatah Nabi kepada kita semuanya. Oke, sudah 1 jam durasi. Demikian, terima kasih saudaraku. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.